Nabi Muhammad ibarat seperti matahari yang penuh dengan cahaya kesempurnaan. Kalau jauh nampak kecil, tapi kalau dekat mata yang buta melihat matahari Pak gak mampu untuk melihat kesempurnaan tersebut. Diriwayatkan sahabat-sahabat pembesar itu kalau duduk di hadapan Nabi gak mampu memandang wajahnya Nabi, semuanya tertunduk. Kita duduk di majelis yang mulia sampai bikin acara maraton safari maulid, enggak 40 hari tapi 50 hari yang dipelopori oleh mujahid fi sabilillahi wa rasulihi insyaallah, yaitu Ustadz Yahya, Ustadz Hakam, Ustadz Tayyib, Ustadz Mawahib, Ahmad Kusyairi dan sesepuh kita Kiai Lukman, wabil khusus juga Kepala Suku Habib Fuad bin Tahir Al-Hamid. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga bagian lapangan Mr. Fuad Sadeng, Mr. Sugeng. Terus iku sing ganteng dhewe iku sapa sing nyopir pickup iku? Ghaffar, Abdul Ghaffar. Ini semuanya mudah-mudahan pertanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin amin ya rabbal. Begitupun juga kita yang hadir yang ketempatan, khususnya keluarga besar Ustaz Lukman, mudah-mudahan yang ketempatan selalu mendapatkan keberkahan yang berlipat-lipat ganda daripada Allah. Berkat Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Ibu, turu cinta teng Kanjeng Nabi Muhammad. Cara Madura apa Jepang niki? Ah iso turu kula, Cina bisa ya. Cinta napa mboten teng Kanjeng Nabi Muhammad? Cinta. Wajib cinta Nabi Muhammad. Wajib cinta Nabi Muhammad. Senggak cinta Nabi Muhammad rugi dunia akhirat. Manusia itu memiliki banyak hal yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat, banyak karunia, banyak kelebihan, banyak khususiyah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung satu persatu daripada semua pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat-nikmat daripada Allah, enggak bakal pernah mampu kita bisa menghitungnya. Tapi Allah di sisi yang lain berfirman dalam ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Walaupun engkau enggak bisa ngitung nikmatku, tapi ceritakan, seremonialkan, rayakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Senanglah engkau dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Dikatakan dalam Sahihul Burdah, wa man huwa ni'matul uzma limughtanimi. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, bahkan seluruh alam, yang lebih besar wujudnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusat rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta, Pak. Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sempurna daripada perangai Rasulullah, sempurna daripada kesempurnaan Rasulullah. Kalau yang lain sempurna, Pak, itu pasti ada kurangnya. Iki beb, masya Allah beb, wayune beb, tapi yo tetap tangi turu
mampu kecut. Pemane nek nang jeding buang hajat, ketok ayu, elek. Pasti ana kurangi. Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala tekan sisi manapun enggak bakal nemu kurangi. Wal ardu ma yakhruju minhu tuqtalaq. Nabi Muhammad itu kalau qadil hajah, buang hajat, bumi ini rebutan nelen buang hajatnya Kanjeng Nabi. Kotorannya Kanjeng Nabi, maaf kotorannya Kanjeng Nabi rebutan bumi ini singkate nelen. Jadi Nabi ku kate istilahnya ngeduk nang Tegal terus disiram, enggak. Bumi ini rebutan. Wa fi riwayat sahabat itu cari isronya Nabi Muhammad SAW. Buang kotorannya Nabi ku digoleki, Bang. Karena setiap Nabi buang hajat bekasnya dak ono. Sahabat nyari sampai bekas kotorannya Nabi ku kate digolek kate digawe barokah. Tapi ini hikmah karena Allah tidak mengiyakan untuk masalah itu. Itu syariatnya Rasulullah tidak memperkenankan, tidak memperbolehkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dan itu sudah khususnya tidak bisa diulang kembali. Seperti contoh ada sahabat Nabi setelah Nabi selesai cantuk, Ustaz Mawahib sampai kata cantuk nang Ustaz Mawahib. Jadi mandi Nabi cantuk, itu sahabat dikongkon buang darah kotornya Nabi, buang di tempat orang yang nggak ngelihat. Karena tahu kalau sahabat yang lain lihat rebutan. Dan ini kesempatan, pikirin tak buat nang dia masuk tak tekek sampar. Gak mungkin lagi ketine Nabi. Diombe. Diminum darahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai maju nang Nabi. Terus sudah kau bang, sudah Nabi. Di mana? Di perutku Nabi. Di perutku katanya sahabat tersebut. Terus ngamuk Nabi Muhammad, enggak. Ini fi sadril Islam. Mana waktu itu kita sedang hidup, sahabat sedang hidup bersama sang pembawa syariat. Nah saiki gak iso paten wis Pak, di otak-atik syariat ndak kena. Fatwa-fatwa ulama pun itu ada batasan-batasannya. Tapi kalau dulu ada mustatnayat khususiyat itu bisa. Karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diombe, gak ngamuk Nabi. Maka langsung spontan Nabi mengatakan, siapa yang darahnya bercampur dengan darahku tidak akan disentuh oleh api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Malah justru jadi maziyah khosoh, jadi keistimewaan bagi pelakunya, bagi sahabat yang betul-betul cinta dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi kalau mau ditiru, ora iso nek saiki ada batasan syariatnya. Ya Beb, nek ngono tak ngenteni cantuk Habib Fuad ae kan darah dagingnya Nabi ya Habib Fuad iki. Engko mari ngono tak ombe ketene bano campur ambek ketene nah. Tak oleh haram. Iso. Ya. Terus katin dolek barokah yang di situ tidak diperkenankan oleh syariat tidak diperkenankan lagi dan tidak ada khususiyah lagi karena sudah ditutup oleh syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rebutan, bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad kalau meludah enggak sampai pernah jatuh ke tanah karena ludahnya itu selalu di tangan sahabat Nabi. Alias sahabat rebutan, Pak. Begitu Nabi noleh kate ngidung ini, sahabat wis delosor wisan. Senggae entuk ngusap-ngusap seng entuk. Begitupun juga kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang wudu. Itu bekas air wudunya gak sampai jatuh ke tanah. Rebutan sahabat jiki ibanyune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kate dibayangna sempurnane gak kena wis saiso. Puncaknya tadi Kiai Lukman dawuh. Kita ini diwujudkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaun isyaratun wa antal maqsud. Yang lain ini boleh ada, boleh tidak, tapi yang harus ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba antum renungkan, coba antum bayangkan betapa sempurnanya Nabi Muhammad, betapa hebatnya Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil ghurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi.
kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tuqillu tarfa min amami wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi. Gak bakal pernah mampu manusia menjangkau keseluruhan daripada kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ibarat seperti matahari yang penuh dengan cahaya kesempurnaan. Kalau jauh nampak kecil, tapi kalau dekat mata yang buta melihat matahari gak mampu untuk melihat kesempurnaan tersebut. Diriwayatkan sahabat-sahabat pembesar itu kalau duduk di hadapan Nabi gak mampu memandang wajahnya Nabi, semuanya tertunduk. Di satu sisi karena hebahnya Nabi, di satu sisi karena yatala'la bin nur, wajahnya Rasulullah mengeluarkan cahaya. Gak sanggup moto ingin delok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gak bisa dibayangkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, fa yadriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasalla anhu bil hulumi. Tapi bagaimana memang kita ini bisa menjangkau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesempurnaan tersebut. Bahkan di akhir zaman saja kita ini mau membaca sejarahnya saja malas terkadang. Kalah sama maksiat, kalah sama sosmed, kalah sama internet, apalagi khusus anak muda zaman now. Sudah banyak habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan sudah habis waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk bertentangan dengan syariatnya Rasulullah. Bukan malah membuat hati senang daripada hatinya Rasulullah, bukan malah membuat hatinya Rasulullah bangga, tapi malah membuat hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa. Fal'iyadu billah min. Entekna wis. Kalau mau cinta sama Nabi jangan setengah-setengah. Madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Kurang, Pak, kurang. Yang dakwah ini bukan al-fakir. A'immah minal kibar, minal rijal, minal auliya wassulaha wasyuhada. Syuhada itu apa? Orang yang mengorbankan nyawane. Duduk mana dunia nih, nyawa nih dikena kayak Nabi. Dan mereka ngomong kurang kawin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara kullu madhin fin nabiyyi muqassira wa in balaghal musni alaihi wa aktsara idallah athna billadhi huwa ahluhu alaih fama miqdaru ma tamdahul wara. Aku melihat banyak orang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya kurang. Kalau mau diibaratkan dengan kata-kata semuanya masih dalam tanda besar, kurang ajar. Muqassir ku duduk cuman wis muji tapi kurang sempurna, bukan. Kalau endal ulama muqassir itu tatkala kita kedatangan tamu ini mulya, contoh Bapak Bupati, ya, Bapak Bupati teko tenggrione kula atau sampean, nang omahe kula atau sampean, Bapak Bupati. Wis dikandani SOP-ne koyo ngene. Kudu kamar mandine seng ono WC duduke, seng bersih, terus panganane seng higienis, ono tempat cuci tangane, protokol kesehatan diterapkan dan seterusnya. Teko Bapak Bupati didelok ada ono kabeh atau ono tapi sebagian kecil. Ini masuk kata para ulama kategori bukan husnul adab tapi su'ul adab. Bukan juga orang yang sudah memuliakan tapi malah justru mugossir alias gak ngergani, alias kurang ajar. Dan itu disampaikan oleh mereka, orang-orang yang sudah betul-betul menghabiskan waktunya 1 kali 24 jam untuk Nabi Muhammad, Pak. Ente-entean khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrin madha fi sya'ri wal khidam idqalla daniya ma tukhsha awaqibu ka'annani bima adyan minan na'ami ata'tu wa yusiba fil halatin wa ma ila akhir. Itu Imam Al-Busiri ngentekno mari taubatan nasuhab, ya ini muji rojo kayak ndolek yotro, kayak ndolek peseh, kayak ndolek fulus, kayak ndolek mani, kayak ndolek duit. Akhirnya tobat ngentekno masa hidupnya untuk muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau masih kurang. Untuk muji Nabi Muhammad masih kurang. Ara kullu madhin bin nabi muqassirin balaghal muthni alaihi wa aktsara idallah athna billadhi wa ahlu alaih
Karena kalau Allah sudah memujinya, yang menciptakannya, yang maha tahu tentang ciptaannya tersebut, dari yang maha sempurna ke makhluk yang paling sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama miqdaru ma tamdahuhul wara, apa artinya pujian daripada manusia yang lain yang enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa enggak sempurna? Kenapa kurang? Kenapa bisa dikategorikan kurang ajar? Karena kita belum betul-betul mengenal sepenuhnya terhadap Rasulullah. Kalau pengen mengenal tahu bagaimana penghormatan, kemuliaan yang harus kita berikan kepada Nabi Muhammad, kita contoh langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain Allah enggak memberikan contoh, tapi kalau penghormatan kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, yufidul istimrar. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat Allah selalu memuliakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang ya kadang-kadang, kadang pas momen Rabiul Awal atau pas daripada ono hajatan, baru mauludan dan seterusnya, dan itu kalau ibarat kata koyok muji cek landep pe pedang iki rek, ya cek landep pe pedang iki rek, padahal no pinggire iku ono tungkat iki lho, ternyata yo Masya Allah tungkat iki luwih tajam timbang pedang iku. Tungkat iki ternyata luwih tajam timbang pedang iku. Mari muji pedang iki cek landepe pedang iki rek, ya pedang wis pasti landep. Kan ngoten nggih? Nek pedang enggak landep yo itu pedang tungkat lah. Terus ana tungkat pinggire. Terus dia ngomong, cek landepe pedang iku rek, tungkatnya dicekel. Ternyata tungkat iki luwih tajam timbang pedang iku. Ya iku koyok kita ini memuji tapi hakikatnya takutnya menghina. Apa? Karena enggak ngerti temenan. Kurang bisa betul-betul mengenal, memahami daripada hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala kulli hal. Wis nikmat yang diberikan oleh Allah banyak, Pak. Kayak bisa dihitung, tapi yang paling agung, yang paling besar adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah wa syukrulillah kita semua jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Lebih daripada itu tadi Islam, tiga nikmat Islam, iman, itu sebab-sebab perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya kita ini nikmatul ijad ini dari Rasulullah. Kemudian nikmatul imdad, nikmatul irsyad itu juga berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas gak kena hitung kabeh sabab iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yashkurin nas lam yashkurillah, tadi sudah disampaikan kama Kiai Luqman. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita enggak bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah yang memperjuangkan kita dari sejak zaman dulu sampai nanti yang akan datang, sampai ila yaumil qiyamah, sampai semua umat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata gak syukur Nabi Muhammad, kata gak terima kasih nang Nabi Muhammad, kata gak cinta nang Nabi Muhammad, ya keliru. Yo salah total, yo gagal paham, alias goblok, alias edan. Gak cinta nang Nabi Muhammad iki yo apa gak waras, Pak. Nang wong tua apa cinta? Karena orang tua yang paling berjasa. Nabi Muhammad jauh lebih berjasa daripada orang tua kita untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong tua cinta, Pak, bakti, Pak, wajib. Nabi Muhammad luwe Pak. Al-Abil Akbar, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Abil Akbar, qasim imdadika fi ibadik wa saqi ku'usi irsyadika li ahli widadik, sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain. Waktu ente Habib Ali Habsyi. Karena beliau itu wis cinta nemen ero hakikat daripada kita, tapi enggak akan pernah ada satupun yang betul-betul bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Allah Subhanahu. Ya apa kata dikenal Pak Nabi Muhammad iki wis ibarat matahari penuh dengan cahaya Allah. Nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Itu ulama ahli tafsir banyak mentafsiri yang dimaksud Nabi Muhammad itu az-zujajah. Az-zujajah itu Rasulullah, cahaya tapi dibungkus jasad. Bentuknya itu aslinya duduk menuso, tapi tiga ikan sing menuso ambek Gusti Allah, ambek pangeran. Hakikate afdal minal malaika, luwe afdal, luwe mulya, luwe hebat dibanding malaikat, bahkan lebih gak bisa dibayangno.
Mathalun nuri kamishkatin fi misbah al-misbahu fi zujajah al-misbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak sudah bayang nama? Gak dodok wis. Dadi wis cinta temenan Nabi Muhammad. Karena banyak janjinya Rasulullah dalam sabdanya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku nanti kumpul bersama aku di dalam surga. Oleh sebab itu cinta teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Cinta sama satu golongan insyaallah dikumpulkan selalu di dunia sampai di akhir. Tapi njaluk tolong, minta tolong, ojo cuman ngaku-ngaku. Cinta sing temen, syariat Nabi dijogo, yang wadon-wadon, yang perempuan, ayo auratnya dijaga. Ojo cuman pengajian tok, gawe kerudung, nutup aurat. Tapi 1 kali 24 jam nek ono wong lanang duduk mahram dijogo auratnya. Bukan cuman karena dosa, tapi cinta ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen nyenengno atine Nabi Muhammad. Lakukan semuanya karena atas dasar cinta kepada Rasulullah. Pasti di spesial no ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengen tangi bengi tahajud ya mulai duduk cuman pengen dungane diijabah, pengen supaya nyambung ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua gerak-gerik kita, aktivitas kegiatan daripada hidup kita 1 kali 24 jam, spiritnya, motivasinya, misi visinya untuk supaya menyenangkan hati orang yang kita cinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah kita dimuliakan dunia akhir dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Al-Fakir baca hadis tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddani." Thintani ma turaddani. 2 perkara yang dalam 2 perkara ini, kesempatan ini, doa itu tidak ditolak oleh Allah. Kata para ulama mensyarahkan hampir-hampir semua doa tatkala dibaca, dipanjatkan, tatkala dia sampaikan kepada Allah di dalam 2 keadaan ini, hampir-hampir doa-doa itu semuanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Kapan itu? Ad-du'a'u 'indan nida' wa tahtal matar, rawahul Hakim. Yang pertama doa yang diijabah insyaallah yaitu indan nida, setelah azan berkumandang. Atau wa fi riwayah, banyak menyebutkan daripada para ulama fuqaha, inda awwalin nida, tatkala pertama kali azan dikumandangkan. Apa dungane ono? Salah satunya yaitu singkat ringkas disebutkan oleh para ulama dalam riwayat, wallahu a'lam sanadnya itu sahih apa dhaif, bahkan al-muhim ini fadhailul a'mal, sayang 1000 sayang kalau dilewatkan. Apa? Tatkala adzan pertama kali dikumandangkan, kita dianjurkan menyambutnya dan menjawabnya dengan ucapan marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahla. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahla. Atau nek daerah Arab itu dati sholawat, bu sholawatnya sirron mungkin dipelankan, kemudian langsung Allahu akbar, Allah itu langsung marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahla. Diriwayatkan siapa yang baca doa tersebut diangkat derajatnya 2 juta derajat di sisi Allah, dihapus dosanya 2 juta, dituliskan pahalanya 1 juta. Itu daripada riwayat yang banyak disebutkan oleh para guru-guru kita, dan Al-Fakir juga langsung dengar daripada guru-guru kita termasuk Habib Salim dan semuanya para ulama-ulama khususnya yang ada di Hadramut, dan itu bukan lagi rahasia indal thalibil ilm. Jadi jangan dilewatkan. Kalau azan itu dikumandangkan, sampean nyaut jawab dengan ucapan marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahla. Di satu sisi juga tetap kalau ada sholawatnya juga jahron,
muadzinnya juga membesarkan suara, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yo jawaban salawat sih, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, kemudian disambut marhaban bil qaili adlan marhaban bis sholati ahla. Singkat, ringkas, padat, ringan, gampang, mudah, tapi pahalanya gede, Pak. Gede pahalanya. Kenapa? Karena ini termasuk yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah. Karena akhir zaman ini akeh sing jegideg alias bin bongol-bongolan alias bin bahlul-bahlulan, gak mau tahu azan tetep ngojek, kadang tetep nyanyi tiktokan abang jago opo segala macam saya gitu ya, ngaku tok 1 kali 24 jam emang kawin dikir, kawin sholawat munggah kon enak. Liane ruwet mumet bulat krisis jungkir balik ente tok tenang enak nyambung terus nang pangeran nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada, Pak. Masih ya akeh duitmu. Ana jamin ruwet uripmu. Apa? Urusannya sing ditentangi pangeran Nabi Rasul. Sing ditentang pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakal menang. Gak bakal menang. Nek maksiat tok uripe 1 kali 24 jam, maksiat dukur jabatane, maksiat wake donyane, tetep bakal ruwet mumet bulet. Tapi nek maksiat gak nyekel duit, Pak, nyambung ambek pangeran, ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal auliya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Pasti gak sumpek, gak ruwet, gak gelisah, gak bingung apa-apa, dekat nyambung sama Allah. Dan itu sudah banyak dituliskan di dalam kitab-kitab, dan juga banyak masih ada daripada mereka-mereka yang mungkin minal masturin, gak terkenal, sampean bisa lihat, sampean bisa koreksi, yang orang-orang tersebut istiqomah. Al-Fakir yakin walaupun keadaan daripada materi ekonominya sederhana, tapi beliau-beliau itu termasuk orang-orang soleh, bahkan termasuk insya Allah daripada wali-walinya Allah subhanahu apa? Taat, Pak. Gak ruwet uripe, Pak. Enak mengambil pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala sudah menentang Allah dan Rasulnya, segala macam daripada kehidupannya, daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah diterjang, dilakukan, dilaksanakan. Bagaimanapun caranya kita memperbaiki kehidupan, gak bakal pernah mendapatkan solusinya, gak bakal pernah bisa mendapatkan jalannya, karena dia sudah bertentangan, bertabrakan dengan jalan yang sudah digariskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Hati-hati, dijogo. Kalau betul-betul cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita semangati diri kita, wabil khusus bulan Maulid, bulan hari lahirnya Nabi, untuk betul-betul bisa mutabaah kamilah, mengikuti secara sempurna daripada syiar-syiar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman syariatnya, tapi bahkan daripada simbol-simbol kemuliaan agama tersebut. Terlebih ahlu sunnah wal jamaah, ojo sampai ketinggalan, ayo ambil ikut andil dalam bagian-bagiannya akan mendapatkan keistimewaan yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini resep yang diberikan oleh Nabi Muhammad bagi kita-kita, khususon awam sing donga mulai biyen gak tahu diijabah. Ayo kalau pengen doanya diijabah, jangan hilangkan kesempatan ini. Kapan? Donga sing akeh setelah adzan berkumandang. Yang sama kita tahu, setelah adzan berkumandang kita pasti berdoa yang pertama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Duduk njaluk gawe awak dhewe. Kita dianjurkan, disunahkan, diajarkan untuk setiap selesai daripada adzan berkumandang berdoa untuk supaya Allah mengangkat derajat Rasulullah. Kalau sholawat umum kapan waktu bisa, tapi ini doa, Pak. Sirohnya, kalimatnya, lafadznya semuanya doa supaya Allah mengangkat derajatnya Rasulullah setinggi-tingginya, terlebih nanti hari kiamat. Kenapa? Karena berdoa untuk Nabi Muhammad atau sholawat kepada Rasulullah hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Sapone wong gak gelem sholawat, gak gelem ndonga terima kasih sampai Nabi Muhammad, maka dia gak akan pernah mendapatkan jalan agar supaya dia itu menjadi makbul indallah.
Gak bakal. Karena termasuk salah satu daripada rahasia doa itu diijabah harus diawali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga jangan dilupakan orang yang berjasa setelah Nabi Muhammad adalah orang tua. Oleh sebab itu dianjurkan setelah adzan berkumandang kita membaca doa Rabbighfirli dzunubi wali walidayya Rabbighfirli dzunubi wali walidayya Rabbighfirli ping 5 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dianjurkan juga mendoakan daripada anak cucu generasi kita selanjutnya. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum ping 5. Untuk supaya apa? Karena anak ini adalah investasi yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling harus kita jaga daripada harta benda dunia dan lain-lain sebagainya. Karena yang lain-lain itu nanti akan hilang kepemilikannya, tapi anak iki tetap bin sopo bapake bakal tetap ila yaumil kiamah, gak bakal pindah daripada kepemilikannya sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada 3 perkara yang minimal kita harus istiqomahkan. Lebih daripada itu njaluk selian-liane oleh. Karena di waktu itu insya Allah doa diijabah oleh Allah Subhanahu. Tapi yang jaluk tolong ojo cuman mari adzan cepet-cepet donga. Waktu adzan minimal isra dirungokno, dijawab. Ojo ngomong di cong. Ngomong di ngecewes. Pemane maksiat, dangdutan, karaokean, tiktokan, ojo. Bisa menyebabkan su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak mengagungkan alias jegidek gak ngereken bahlul-bahlulan bongol-bongolan dengan nidak adzan tersebut, dengan panggilan adzan tersebut daripada kemuliaan syiar agamanya Allah, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menyebutkan banyak panjang lebar bab masalah bagaimana adab untuk kita mendengar adzan dan menjawab adzan dan berdoa sebelum adzan, di tengah adzan dan setelah adzan. Karena di dalam adzan ada juga doanya. Tatkala asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, iku ana wa anna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian disunahkan mencium kedua kuku yang ada di jari jemari jempolnya ini dengan mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikecup dengan tangannya, kemudian digawe celak nang motone iki. Dikatakan oleh para ulama insyaallah lam tusib huromat, tidak akan pernah dia sakit mata, paling tidak dijaga sampai enggak buta insyaallah dalam keadaan sehat walafi. Karena itu juga diriwayatkan daripada Nabi Adam alaihissalam tatkala dikeluarkan dari surga itu melihat ada namanya Nabi Muhammad, kemudian sebelum beliau tawassul kepada Allah meminta ampun daripada berkat kedudukan Rasulullah, itu Nabi Adam alaihissalam mengecup kedua daripada jari jemarinya dan kemudian dijadikan celak setelah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Maka itu termasuk fadhailul a'mal untuk kita lakukan daripada juga cara mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang 1000 sayang ditinggal. Asyhadu an la ilaha illallah juga ada doanya, raditu billahi rabba bil islami din Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian hayya 'alas shalah, kemudian dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'alna minal muttaqin. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'alna minal muflihin. Itu juga ada. Kalau pengen panjang ono kitabe, Pak. Tapi minimal itu dibaca, didoakan untuk supaya kita senantiasa selalu mendapatkan kemampuan, mendapatkan taufik inayah hidayah. Karena kalau nggak dapat taufik inayah hidayah dari Allah nggak mampu kita sholat, Pak, nggak mampu sujud ruku, nggak mampu buka Al-Quran, nggak mampu sholawatan. Itu semuanya berkat daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan nikmat dijaga nggak sampai maksiat. Begitupun juga waktu iqamah itu juga ada doanya, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis sampai qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu ada bacanya, ada aqamallahu wa adama hamadatis samawati wal ard. Kemudian juga setelah iqamah itu juga ada doanya. Kemudian waktu adzan subuh, as-shalatu khairum minan naum, ojo kan jawab an-naum khairum minas shalah, ojo. Tapi jawaban sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Dan itu ada juga panjang lagi doanya. Itu keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Setelah adzan atau waktu adzan atau bahkan di awal mula adzan dikumandangkan, doa diijabah oleh Allah Subhanahu
wa taala. Nek kate dibahas kapan-kapan donga iku iso diijabah, wakeh. Termasuk salah satunya yaitu tatkala qiyamul lail, sadurunge subuh tangiyo donga ngemiso nang pangeran, nangiso jaluo segala macam ndak apa-apa, karena waktu itu waktu sofa, waktu yang bersih, waktu yang sunyi, waktu yang tenang untuk nyambung komunikasi dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangnya bahkan diriwayatkan daripada mereka para aulia senggak mampu karena banyak hal, asbab, faktor dan lain-lain sebagainya. Iku tangi bengi melek ngene tok, cuman ngomong ana, aku ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah. Menjawab daripada nidaknya Allah di riwayat hadis yang lain, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang minta hajat kepadaku, aku kabulkan hajatnya. Siapa yang mau tobat, aku tobati, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anak waline Allah iku tangi bengi melek mata ngene tok ngomong ana, aku ya Allah. Aku sing butuh tobatmu, maksudnya ngono. Aku sing butuh ampunanmu ya Allah. Aku sing njaluk hajatiku ya Allah. Aku sing minta-minta doaiku ya Allah, kabulno kabeh ya Allah. Seperti itu. Iki kayak wong males, utamanya kayak contohnya kita orang kabeh. Tapi iki aulia mungkin fi maqamit taslim karena memang udzur, karena sudah ada penyakit dan seterusnya. Tapi nek si enom ya tangi yo rek, delok bal-balan kuat. Delok HP kuat, tahajud tak kuat tangi bengi tahajud qiyamul lail. Dikatakan endal habaib dulu itu minasyiban, beliau sudah sakit tapi subhanallah waktu qiyamul lail Pak cecek tangi Pak, dikatakan nggak mampu untuk berdiri, tapi nek waktu sholat apa mana qiyamul lail tangi. Bahkan beliau mengucapkan dengan kalimat sendiri, ambil dikepuk sikit, gumi ya nafsu tangi kan wae nafsu sengelek tangi langsung cecek sholat. Mari sholat semple maneh, turu maneh, dai sama maneh, lemes maneh. Tapi waktu ini sholat tangi cecek Pak. Nek emat ngono kok kuwi orang mangan sate ngono ya. Sate rek. Awale loro weteng ketok sate, lali lorone nggih. Nah, itu kiasan bagi kita yang mudah untuk supaya semangat ibadah. Kemudian disebutkan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahtal matar. Kalau pengen donga diijabah waktu udan mudun. Ini banyak dilupakan, banyak dilalaikan. Waktu udan mudun itu Allah menurunkan rahmatnya. Allah sedang memberikan rahmatnya. Hujan itu merupakan rahmat. Sumber kehidupan itu alma, adalah air Pak. Udan nggak mudun Pak. Tono kayak iso panen sampean. Kayak sore repot Pak. Kayak banyu laut. Iso ngombe. Ngelak terus tambahan. Ini hujan ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Waqiah panjang Allah menjelaskan bahwa itu semuanya merupakan karunia yang besar daripada Allah dan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Di antaranya kata Rasulullah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini hujan turun sebagai hujan yang manfaat, bukan hujan yang membawa bala. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Dan dianjurkan membaca doa-doa yang lain. Pokoknya selama hujan itu turun, dianjurkan membaca doa. Kemudian ada juga resep daripada Nabi Muhammad yang hadisnya berbunyi, man sarrahu ayyastajiballahu fid du'a inda syada'id wal karb falyukthir du'a firraha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pengen supaya doa-doanya diijabah, terlebih waktu kepepet, terlebih waktu wis mentok, terlebih waktu susah, terlebih waktu kena musibah, maka hendaknya dia memperbanyak doa waktu dalam keadaan senang, waktu dalam keadaan bahagia. Ojo lali ambek pangeran waktu senang, pas krisis, pas utang pailit segala macam, pas bank mekar numpuk, waduh dungo netek. Ya Allah, dungo aku gak dipukabul-kabul dong. Ya enak aja kayak butuh-butuh antok pangeran. Pas lagi sumpek butuh nang pangeran. Pas lagi enak lali ambek pangeran, hati-hati. Amma yujibul muttara idza da'a wa yakshifus su. Memang betul waktu mepet itu doa paling cepat untuk dijabah, tapi bagi yang beriman. Gak beriman soro. Nek para nabi mukjizat, para wali karomat. Nek kira orang kremet tak. Kremet ngene tok. Opo? Aisyah. Nek wali, Pak, pepet ngono, wani, aduh kesaktian, mubahalah segala macam, wani. Kenapa? Mereka istiqomah, orang-orang yang betul-betul di jalannya Allah dan Rasulnya, bila syak pasti dibantu sama Allah. Ojo wedi, jangan mundur, jangan takut sedikit pun. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ono, misalkan orang-orang non Muslim
bikin sihir, kesaktian, pengobatan dengan magic. Kalau kata Al-Sayyidil Walid almarhum, tandingo mung gawe pentas pisan. Mumpung akeh wong, waran kon bisa. Asal istiqomah syaratnya tadi ya. Waran kon bisa. Bukan untuk so-soan, bukan untuk pamer kesaktian, bukan. Tapi ini pengen juga berdemonstrasi kepada Allah, minta karomah daripada Allah agar supaya daripada makhluk-makhluknya ini mendapatkan hidayah. Masuk Allah membiarkan daripada hamba-hambanya yang berjuang? Nggak mungkin. Allah nggak bakal mengalahkan daripada mereka yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi fa'ayatnal ladzina zalamu ala anfusihim fa'ayatnal ladzina amanu, maka Allah akan memperkuat daripada mereka orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang zalim, agar semua orang-orang yang zalim itu betul-betul menyadari bahwa ketuhanan sempurna adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan pernah ditinggalkan. Nek pengen supaya dungoni diijabah, lebih daripada itu ayo seng yakin, seng istiqomah. Ojo cuman digawe butuh-butuhan pangeran iki digawe betul-betul untuk kita menyembah, untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita betul-betul bisa istiqomah di jalan syariatnya Rasulullah. Baru kemudian kate ndonga sekalipun keren tak jero ati dikabulna insyaallah. Tapi nek gak istiqomah Pak masih sampai nangis ndongane, maksiat terus, ndonga terus, maksiat terus, ndonga terus, ya repot. Gak bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak maksiat, walaupun gak ndonga Pak, zikir tok. Itu fi riwayat disebutkan man syaghalau dzikri an mas'alati aqtaitu afdala ma utiyas sa'ilin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sibuk selalu berzikir kepadaku sampai gak sempat nyebut hajat-hajate gawe ndonga nang aku berikan yang terbaik daripada yang pernah aku berikan kepada mereka yang pernah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang-orang yang selalu koneksi, nyambung terus ambil Allah, ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah tamah bijaya khairil bariyah, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan taufik, selalu mendapatkan inayah khasah dan hidayah tamah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga istiqamah sampai husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla udqiya ulama nukhda bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirna bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun wa ghfir wastur anta akrama man sadar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.